I think impact is sebuah hasil dari solusi yang mereka ciptakan. Oke. Halo semuanya startup enthusiast, selamat siang, selamat sore, selamat malam anywhere you are. Welcome back to Starpods. Episode 8 ya kali ini ya, nggak salah kan ya aku ya. Kali ini kita akan membahas mengenai defining impacts in venture capitals and strategies for fostering it. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu yang mungkin untuk beberapa startup enthusiast, tamu kita kayaknya udah cukup didengar banget ya, karena di kalangan venture capital cukup lantang namanya gitu ya. Iya nggak sih? Iyalah pasti gitu. Dan internasional juga kan hitungannya gitu. Jadi kita kedatangan tamu dari East Ventures dan kali ini ada representatif dari East Ventures. Namanya mungkin boleh dikenalin langsung aja sendiri. Halo, siapa nih? Nama saya Gavin Adrian, thank you so much udah invite ke sini. Kita yang berterima kasih kan udah menyempatkan waktunya untuk datang. Mungkin boleh kita mulai dari introduction dulu. Nanti abis Gavin introduction, aku introduction lagi deh. Boleh. Oke, introduction. So again, my name is nama saya Gavin Adrian. Currently sebagai investment senior associate di East Ventures. Okay. Jadi mungkin kenalin dikit juga tentang East Ventures lah ya. Mungkin kayak kalau ada beberapa yang belum familiar gitu ya. Jadi East Ventures itu kita sector agnostic and pioneering venture capital firm. Kita udah mulai dari tahun 2009. Jadi early udah lama banget ya? Udah lama banget actually. Jadi early believer of the Indonesian digital tech ecosystem. Oke. Ya kan, digital ecosystem gitu. Jadinya kita udah punya beberapa nama yang udah bisa dibilang cukup besar on our inside of our portfolio in our books gitu ya. Sebagai contoh, Tokopedia, Traveloka, Ruang Guru, Surya, Zendit, Sociola. Wah, yang gede-gede semua ya. Iya. Karena kan teman-teman startup enthusiast semua pasti udah tahu dan udah pernah dengar, bahkan pakai juga kali ya. Dan over time tadinya kita cuma sebagai platform early stage aja. Over time kita grow juga untuk punya platform yang lain, yaitu growth stage. Jadinya kita sekarang end-to-end platform di East Ventures nge-cover dari early stage sampai growth and later stage juga. Oh gitu. Kalau early stage itu berarti cover yang maksudnya gimana tuh? Ideation juga kah? Yes, jadi early stage itu bisa dibilang yang lebih early dari all the way from ideation, let's say to Series A gitu. Berarti misalnya. kayak incubation gitu loh? Bukan, mungkin tergantung konteks incubation itu apa, tapi mainly yang dilakukan East Ventures is investment, bukan kita yang nge-incubate. Ya. Jadi, tapi investment tersebut bisa dari, baik itu dari ideation stage, pre-seed, seed, all the way up to Series A yang untuk early stage platformnya. Berarti start early banget ya? Yes. Kayak berarti itu kan kayak naruh kepercayaan di startup yang masih baru muncul kuncupnya kali ya. Kita naruh kepercayaan di foundernya. Nanti kita bisa go into depth in that sector juga lah, in that area juga. Oke, berarti benar sekarang udah growth banget ya. 2009 berarti berapa tahun ya? 14. Wow, hebat. Berikan applause dulu kali ya buat East Ventures gitu. Oke, tapi kalau Gavin sendiri udah berapa lama di East Ventures? I just turned 3 di East Ventures. Jadi waktu itu kayak aku di sini juga. Oke, nice. Congrats Ega. Congrats juga. Jadi I joined during COVID waktu itu. Sebelumnya ada position juga di PwC, di M&A teamnya juga. But then I decided to move on to East Ventures yang lebih berkecimpung di investment dan teknologi, digital related gitu. Di situ, ya? Betul. Dan kayak baru-baru turn 3 and going strong. Oke, berarti masih tinggi ya spiritnya ya. Pasti dong. Oke, bagus kalau gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin thank you banget Gavin untuk introduction-nya. Jadi semoga teman-teman pada tahu yang di sini ada siapa dan juga East Ventures itu sekarang perkembangan sejauh mana. Kayak semua kan jarang banget ya venture capital yang benar-benar mau mempercayakan, ya namanya kan investment kan itu berarti nggak cuma taruh kepercayaan tapi taruh modal juga nggak sih? Benar, pasti dong. Gitu. Taruh modal juga ke startup yang belum terlalu kelihatan potensinya gitu. Apalagi kalau misalnya ideation kan benar-benar kayak jual ide, tapi mungkin seperti yang tadi Gavin bilang kayak lebih put trust ke foundersnya. Gitu. Mungkin nanti kita bisa cari tahu lebih lanjut sebenarnya yang kayak gimana sih kriteria founders yang diliriknya sama East Ventures gitu ya. Mungkin sebelum lebih lanjut, kayak aku yang lupa introduction. Jadi teman-teman, kembali lagi bersama Dimas. Kali ini, kayaknya jangan bosan ya teman-teman ya. Semoga aku waktunya masih lama untuk temenin teman-teman di Starpods gitu.
Mungkin langsung aja kita akan langsung masuk ke sesi obrol-obrol kita pada hari ini gitu. Mungkin kita bisa mulai dari soal industry landscape gitu, current landscape-nya dulu kali ya gitu. Karena kita mau ngomongin soal defining impacts in venture capitals and strategies for fostering it. Jadi basically mau ngomongin soal impact nih yang ada di industri gitu. Kalau ngomongin soal industry landscape nih, aku pengen tahu dulu sekarang tuh startup sector yang lagi growing banget dan menggayat perhatian venture capital, especially at EV, itu tuh sektor apa sih? Oke, so kan banyak tuh ya. Benar-benar. I think this is an interesting question. Yes. Tapi di East Ventures we have always been sector agnostic. Artinya betul. apa? Kita mau invest di semua sektor. Mungkin ada VC yang cuma fokus invest di fintech gitu misalnya, atau beberapa industri spesifik doang. Tapi kalau di EV itu kita sektor agnostik kan. Artinya kita mau invest di semua sektor. Dan kalau kita ngomongin landscape, it's always been yang kita lihat adalah di Southeast Asia, terutama di Indonesia, itu masalahnya masih banyak banget. Inefficiency yang terjadi masih banyak banget. Sehingga kita ngeliat sebenarnya di semua sektor itu masih ada opportunity. Masih ada opportunity baik if you wanna say dari sisi fintech, logistik, climate tech, and commerce and the other sector, semua masih ada masalah. Jadi kita masih mau invest di semua sektor-sektor tersebut. Nah over time tuh memang develop gitulah ya. Mungkin satu masalah udah diselesain sama satu startup, tapi nanti ternyata ada founder lain yang menemukan masalah lain di sektor misalnya sama-sama commerce tapi lebih niche gitu misalnya ya. Yang ternyata behavior behavior spesifik gitu. benar banget dan ada kebutuhan, ada masalah, maka dari itu muncullah ide baru lagi. Jadi kita masih secara landscape sebenarnya kita masih sangat terbuka, kayak we believe in every sector itu masih ada opportunity. Berarti sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal sektor yang menarik untuk EV itu sebenarnya basically semuanya. Karena kayak namanya permasalahan kan, namanya startup kan dibuat untuk menjawab permasalahan ya gitu. Tapi kan rasanya kalau misalnya permasalahan itu nggak akan langsung kayak setelah munculnya satu startup itu berarti udah clear. Kayak pasti eventually pasti akan tumbuh masalah-masalah lainnya dan itu EV ada di sini untuk menjawab permasalahan di kita gitu. Kayak put trust in the startups that can answer and solve the problems in the future. Kalau misalnya secara spesifik nih, tadi kan udah kita highlight dikit. Startup itu kan dibangun dengan tujuan menjawab kebutuhan publik dan marketnya, which mean the startup itself need to have an impact for the society kan gitu. If we are talking about startups with an impact, sebenarnya tuh what kind of impact does venture capital pay attention to? Kayak impact yang seperti apa sih? Yang benar-benar kayak apakah dia harus begini, apakah dia harus begitu gitu supaya EV tuh kayaknya ini oke banget nih buat kita put our trust and investment. Understand. Jadi the way we view this adalah I think impact is sebuah hasil dari solusi yang mereka ciptakan. Solusi itu muncul dari mana? Solusi itu muncul dari problem yang mereka temukan. Jadi misalnya nih, paling konkret gitu kan, ngasih contoh, Tokopedia gitu kan dulu, let's say masalahnya adalah UMKM di Indonesia itu reach untuk jualannya terbatas. Ya kan, itu karena masih sangat offline, jadi mereka biasanya paling cuma bisa jualan terhadap lingkungan sekitarnya, ya kan, di proximity-nya dia sendiri. Betul. Tapi dengan adanya e-commerce platform, maka dia basically bisa jualan ke seluruh Indonesia. Dan itu juga didukung dengan logistiknya, payment-nya dan sebagainya, sehingga UMKM tersebut tuh bisa fokus untuk menciptakan produk yang sangat baik aja. Impact-nya apa? Impact-nya menjadi UMKM di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak itu bisa ter-upscale gitu kan, mereka bisa dapat meng-unlock income tambahan gitu kan. Jadi the way we view impact ini adalah efek samping dari solusi yang ditemukan oleh para founder tersebut. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal impact, seberapa besar dia bisa memberikan support dari startupnya untuk target audiensnya nggak sih? Benar. Selain itu ada lagi nggak, Gavin? Kalau mungkin itu kan dari e-commerce gitu. Kalau misalnya yang lainnya gitu. Banyak sih actually. Karena gini. Kita share sampel aja kan. Benar. Karena again, yang pasti kalau founder kita itu biasanya mereka memulai dari satu masalah dulu yang mereka alami, gitu kan. Mungkin yang mereka rasain sendiri gitu. Mereka research further lagi, ternyata masalahnya dialami sama banyak orang di Indonesia gitu misalnya ya.
Jadi segala solusi yang diciptakan founder kita itu there is definitely an impact to the society, a good impact gitu kan. Contoh lain kalau kita ngomong contoh konkret aja lah ya, misalnya Aruna. Pernah dengar nggak Aruna? It's a startup yang bergerak di bidang perikanan dan hasil kelautan dan sebagainya. Jadi yang mereka lakukan itu mereka memperpendek supply chain. Tadinya mungkin supply chain buat nelayan itu cukup panjang dan di tengahnya banyak intermediary bisa dibilang. Mereka memperpendek supply chain ini, ngasih misalnya harga yang lebih stabil buat para nelayan, sistem penimbangan yang lebih adil buat para nelayan, sehingga pada akhirnya income nelayan dan keluarganya ini bisa naik sampai 3-12 kali. Oh wow, ya, itu benar. Gede banget loh. Exactly. Dan jadinya tentunya welfare nelayan juga naik gitu kan, keluarga-keluarganya juga naik. Oke, kalau gitu. itu kelihatan jelas sih impact yang dikasih sama startup itu ke, ya itu kan berarti hitungannya kayak bukan cuma targetnya dia doang, tapi ke supplier itu kan hitungan target mereka ya? Iya. Mereka mau menaikkan welfare-nya nelayan dan emang on the side adalah ya membenahi supply chain yang tadinya panjang gitu kan. Oke. Kalau gitu nih, itu kan tadi kan dampaknya nih. Kalau kita ngomongin soal dampak impact gitu. Sebenarnya kan dampak itu kan ada banyak ya kriteria kayak dampak sosial, lingkungan atau mungkin economically juga gitu kan. Kayak tadi mungkin kalau misalnya yang Aruna mungkin ekonomi dan juga sosial sih ya kan gitu. Nah, ada sektor yang specifically focus on it which is ESG sector gitu. Kalau misalnya Gavin aku yakin pasti familiar gitu. Mungkin teman startup entusias yang lain juga ada beberapa yang familiar, ada juga yang kayak apaan tuh ESG gitu. Mungkin untuk yang nggak tahu, jadi ESG itu environmental, ya, social and governance. Gitu. Nah, boleh nggak sih dibantu dikit nih kalau misalnya untuk ESG ini itu sebenarnya apa sih, Gavin? Oke, sure. Jadi ESG itself, the way we see it, itu bukan sektor sebenarnya, tapi sebuah framework untuk mitigasi risiko, risk management. Gitu. Karena apa? Karena di dalam ESG itu banyak faktor-faktor yang ya tentunya dalam tiga aspek tersebut, environmental, social, and governance, yang membantu investor misalnya dalam konteks ini mengassess bagaimana para startup atau company yang menjadi investee kita, misalnya SOP mereka bagaimana di bidang environmental, social, and governance. Tentunya nanti di bawahnya cabangnya ada banyak lagi, tapi sebenarnya yang kita lihat ESG ini sebenarnya lebih sebagai framework untuk mitigasi risiko. Gitu. Tapi kalau misalnya ESG ini kan kayak dia dari namanya aja kayak environment, habis itu social sama governance gitu. Berarti itu kalau misalnya framework sebenarnya dia bedanya sama CSR apa sih? Bedanya sama CSR. Jadi kalau CSR itu kan sebenarnya satu kegiatan dari satu perusahaan untuk memberikan impact. Misalnya paling gampang yang kita baru lakukan actually penanaman mangrove. Itu kan program-program CSR gitu kan. Itu jadi lebih satu program dari misalnya perusahaan atau baik itu individu, organisasi untuk istilahnya apa ya, social responsibility mereka gitu kan. Sedangkan kalau ESG itu lebih framework untuk mitigasi risiko. Contohnya jadi dari sisi environmental and social gitu. Misalnya akan diekspor misalnya apakah satu company occupational safety-nya bagaimana, apakah ada child labor, dan masih banyak lagi faktor yang dilihatin. Dari sisi governance misalnya bisa ngeliatin kayak board structure mereka kayak gimana, anti money laundering kayak gimana, KYC mereka kayak gimana, dan itu kan tentunya faktor-faktor banyak banget faktor-faktor yang dilihatin, dan tentunya itu penting juga untuk kalau dari kacamatanya investor adalah kita melakukan mitigasi risiko dari framework tersebut. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu berarti alangkah baiknya nggak sih kalau misalnya semua startup tuh mengimplement ESG framework ini? Pasti banget. Tapi yang jadi yang tentunya itu ideal, ideal banget ya kan. Dan kita mau untuk semua startup kita kayak gitu. Cuman if you think about it gitu ya, early stage startup yang baru-baru mulai, tentunya fokus mereka yang paling utama itu adalah untuk gain yang kita sebut sebagai product market fit, gitu kan. Mereka mau misalnya boost traction mereka dulu, finding the product market fit, kenalin customer mereka kayak gimana. Tapi what we always appreciate adalah if they already have this ESG factors in mind since day one. Jadi belum tentu perlu udah langsung since day one udah tertulis SOP-nya yang kayak sesuai ESG ini kayak gimana. Tapi at least they have it in mind.
Nah nanti seiring berkembangnya mereka, berkembangnya perusahaan, dari kita EV juga akan membantu nih startup kita untuk implementasi yang baik itu kayak gimana, praktis yang paling baik itu kayak gimana. Karena kita juga tentunya udah melihat contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu kan, yang sehingga kita bisa ngasih advice ke startup yang bisa dibilang lebih baru gitu ya. Best practice-nya itu kayak gimana? Gitu. Berarti benar gak kalau misalnya aku mengkonklusikan, is it true that ESG framework ya, berarti bukan sektor ya, has gained significant attention in the venture capital world gitu, kayak kalau misalnya mereka yang udah benar-benar pay attention to their ESG gitu, kayak risk mitigation-nya itu berarti kayak lebih menggait perhatian para venture capital, itu benar gak? I think so. The framework bukan cuma untuk venture capital, tapi in the general landscape of investment gitulah ya kan, kalau kita ngomong investment nggak cuma venture capital. I think ini udah semakin diperhatikan oleh para investor. Kita dari East Ventures kemarin menjadi first venture capital di Indonesia yang meng-sign UNPRI, Principle of Responsible Investment, yang dimiliki oleh UN. Nah ini basically untuk mengintegrasi framework ESG dalam keputusan investasi kita. Gitu basically. Tapi to answer your question, sekarang udah semakin banyak investor-investor yang semakin melihatkan mengintegrasi framework ini ke dalam keputusan investasi mereka juga. Mungkin aku pengen clear things up kali ya, coba pengen nanya, kan tadi kita ngebahas soal ESG gitu. Sebenarnya aku kemarin tuh iseng kayak nge-stalk websitenya EV gitu, jadi aku pengen kayak ngecek-ngecek gitu di bagian portofolionya gitu. Dia kayak ada kategorization yang SDG. Iya betul. Itu kira-kira bisa nggak dibantu clear things up mungkin buat audiens kita, kayak mungkin ESG, SDG, kayak banyak banget nih singkatan-singkatan yang mungkin buat mereka tuh kayak apaan tuh gitu. Apalagi nih harus gue perhatiin ke depannya gitu. Selain ESG, apa tuh SDG gitu kayak. Mungkin untuk teman-teman kayak SDG itu Sustainable Development Goals gitu kan. Nah, kalau misalnya itu bedanya apa lagi? The way I view it, SDG itu lebih kayak relate ke impact yang mereka jadi kita bedain dulu lah ya. Let's set the tone. Impact itu lebih untuk kayak misalnya yang tadi kayak dia nge-reach UMKM, dia welfare nelayan dinaikkan gitu kan. Sedangkan ESG lebih ke framework mitigasi risiko. Gitu kan. Ada yang tadi kita sebut di faktor-faktor environmental, social and governance gitu kan. Nah, SDG itu lebih relate ke impact, dan UN itu udah ada kayak beberapa faktor-faktornya lah. Sebenarnya mungkin kita kasih ini ya, tadi kan Aruna itu berarti salah satu contoh startup yang ada social impact-nya nih. Kayak gitu. Kalau misalnya sekarang ada berapa sih social impact startups yang under portfolio EV? I think kalau karena ada banyak banget sih. Bener, kalau ngomongin social impact, balik lagi ya tadi ya. I think karena mereka semua nge-solve satu problem, I think all of them definitely contribute to a certain extent of social impact. Gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak memberikan social impact. Exactly. Karena yang kita lihat adalah tentunya kita mau invest ke startup yang memecahkan satu masalah, dan mereka bisa memecahkan masalah itu dalam way yang disruptif. Artinya apa? Misalnya solusinya bisa 100 kali lebih cepat, lebih efisien, lebih murah dan sebagainya gitu kan. Makanya contohnya tadi memperpendek value chain-nya supply chain-nya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang walaupun sektor startupnya itu enggak yang kayak di social cost gitu, yang kayak gitu-gitu, jadi sebenarnya kayak misalnya e-commerce deh contoh, atau fintech. Basically sebenarnya untuk beberapa portofolio EV atau mungkin startup di luar sana, sebenarnya mereka juga bisa dibilang ya ada social impact-nya gitu. Dan banyak gitu, bukan cuma ada gitu. Actually banyak gitu social impact-nya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita ngomong sebenarnya semua startup sih ada social impact-nya gitu. Kayak nggak cuman untuk yang kayak bergerak di social cost startup saja. Exactly. Gitu. Agree. Aku penasaran aja kalau misalnya untuk startup yang kayak gitu, kira-kira tuh mereka gimana sih cara mengukur kayak melakukan impact assessment mereka sebagai sebuah startup gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, kalau kita ngomongin namanya bisnis, ujung-ujungnya pasti kita harus ada kayak cari keuntungan juga gitu, segala macam gitu. Kalau misalnya untuk startup yang fokusnya kayak misalnya contoh carbon usage gitu, ngitung carbon usage, itu kira-kira mereka cara melakukan assessment kalau misalnya startup mereka itu berhasil atau enggak, itu tuh kira-kira ada nggak insight dari Gavin kayak itu tuh sistemnya kayak gimana? I see. Jadi I think us as an investor in venture capital, the way we think about it itu
let's say ini I'll give the perspective from investor dulu lah ya. Jadi we won't invest in a company, kita nggak bakal invest in a company just because let's say they are. Sorry aku minum dikit. Iya silakan. Just because they are social impact atau just because they are climate tech gitu lah ya. Tapi mereka perlu untuk memberikan solusi kepada market yang memang bisa compete sama incumbent solutions, bisa compete sama solusi-solusi yang udah ada. Artinya apa? Lebih murah, kualitasnya lebih bagus atau sama gitu at least ya kan. And on the side mereka lebih sustainable dan lebih kayak ada faktor-faktor ESG-nya gitu loh yang udah diintegrasi oleh startup mereka gitu kan. Jadi kasih contoh ya, misalnya kita punya startup di bidang agrikultur namanya Area Drone. Nah, jadi mereka ada drone untuk mapping dan spraying agriculture area gitu. Nah, wow. Benar. Dan drone ini jadinya bisa menghemat air sebanyak 80% dan ngurangin waktu penyiraman dari tadinya 2 minggu sampai menjadi cuma 2 jam gitu misalnya. Mungkin sorry ya teman-teman kalau misalnya ada noise dikit, jadi ini kita lagi di coworking space. Jadi kalau misalnya ada suara-suara gitu nggak apa-apa, kita abaikan ini aja. Boleh lanjut lagi? Lanjutin dikit. Ya. Terus tadi area drone gitu ya. Jadi mengurangi save water up to 80%, mengurangi yang tadinya waktu penyiraman 2 minggu cuma sampai jadi 2 jam. Gitu kan. Jadi itu adalah solusi-solusi yang misalnya kayak bisa dibilang lebih sustainable dan juga memang benefitnya bagi para customernya emang save money juga gitu. Kasih contoh lain juga, misalnya kita recently baru announce investment kita di motor listrik, company yang manufacture motor listrik namanya Maka gitu kan. Nah, kalau kita lihat motor listrik secara general mungkin kayak harga belinya di awal memang lebih tinggi gitu ya. Tapi yang mesti kita lihat adalah total cost of ownership-nya. Itu apa sih total cost of ownership itu? Jadi bukan cuma harga beli di awal, tapi pas kita gunain juga cost-cost apa aja yang kita incur, cost-cost apa aja yang kita harus keluarkan. Tentunya isi bensin gitu kan, kalau pakai yang motor BBM gitu kan. Perbandingannya itu untuk the same amount of distance they travel, motor listrik itu bayar untuk energinya bisa setengah bahkan sepertiga dari kalau misalnya isi bensin gitu kan. Dan juga misalnya motor listrik itu secara maintenance dia nggak butuh ganti oli dan sebagainya, dia cuma butuh ganti kanvas rem. Jadinya kalau servis jauh lebih murah gitu kan, servis berkalanya jauh lebih murah. Jadi kita lihat dari sisi total cost of ownership-nya sebenarnya dia itu lebih murah dan on the side dia lebih sustainable, artinya dia nggak ngeluarin polusi gitu kan kalau listrik bisa dibilang. Oke, kalau misalnya ini nih, aku pengen ini. Mungkin kalau misalnya Gavin di EV kan pasti udah banyak banget ketemu sama yang startup lah ya, kayak gitu. Ya ini aku nemuin findings and research kayak menurut aku cukup menarik gitu. Ini dari New Fujitsu gitu. Aku kayak intelek banget gak sih bacain research gitu. Padahal nggak cuma buat materi ini doang. Kebongkar deh. Jadi sebenarnya dari findings itu diinfoin kalau misalnya startups itu tuh banyak yang struggling untuk match large organization, kayak maksudnya kalau dulu kita mungkin pisahinnya kayak startup sama corporate besar gitu untuk match large organizations progress on sustainability. Kalau misalnya menurut Gavin itu kenapa gitu? Jadi sebenarnya tadi kita udah ngomongin ini dikit juga, tapi tentunya dikit, kan? Benar. Jadi tentunya kalau organisasinya udah besar, resource mereka juga udah besar gitu kan. Artinya mereka nanti mungkin punya divisi sendiri yang mikirin tentang sustainability gitu kan. Dan mereka bisa hire para expert-expertnya di bidang sustainability. Jadi tentunya mereka udah lebih advance di bidang itu, in my opinion. Sedangkan kalau startup, konteksnya kalau startup kan baru mulai gitu kan. Namanya juga startup gitu kan. Betul. Mereka yang mungkin faktor ini bukan menjadi prioritas utama di pikiran mereka. Kayak tadi lagi ya, prioritas utamanya adalah apalagi untuk early stage product market fit. Ya kan, how to grow their traction, how to understand their customer base dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ini belum menjadi prioritas dan agenda utama, tapi as they grow dan kayak tadi ya, di awal kita udah expect sebenarnya konsep ESG ini udah ada dalam pikiran para founders. Cuman belum diimplementasikan secara formal aja, mungkin belum secara tertulis SOP-nya harusnya kayak gimana aja nih ya kan. Tapi sebenarnya the way they do it, at least in their head tuh udah ada framework tersebut. Nanti as they grow larger,
baru kita bisa secara dari East Ventures juga kita bisa bantu para company ini untuk mengimplementasikan hal tersebut sehingga ada mitigasi resiko yang terjadi juga baik dari sisi company-nya, dari ke kita juga, ke investor juga dan sebagainya. Oke, jadi sebenarnya bukan masalah mereka tuh nggak bisa imbangin, tapi emang ya namanya startup baru gitu kan, baru mulai gitu, lagi developing. Kalau misalnya dibandingin sama large organizations yang udah umurnya berapa puluh tahun misalnya contohnya gitu, kayak ini bukan on their plate right now gitu, tapi mungkin secara rencana jangka panjangnya udah ada, tapi kayak prioritasnya untuk sekarang ya at least stable gitu, kayak prioritasnya kan kayak finding product market fit yang tadi kita bilang gitu kan untuk para startups. Oke, baik. Oke, ini kita pergerakan konversasinya agak cepat ya. Oke. Sebentar lagi aku kehabisan bahan pembicaraan sepertinya. Oke, kalau gitu nih, aku pengen nanya aja, kalau misalnya untuk dari perspektif visi nih gitu, as a heads up aja nih for the community gitu, based on your expert point of view lah gitu, or analysis gitu. Kayak penasaran aja kemana sih kayak arah startup landscape in the next 5 to 10 years gitu, kalau misalnya menurut kamu. Oke. Tapi pasti kan kalau misalnya di venture capital basicnya kayak business analis gitu kan sih, ya kan? I mean, we do analysis definitely, right? But jadi mungkin ini related to recent developments juga yang high interest rate environment, orang-orang pada bilang kayak fundraising jadi lebih susah dan sebagainya gitu kan. Cuman actually the way we see it, the way we think about it itu Indonesia is actually in a good position gitu. Karena kita itu jadi contohnya ya, kita actually salah satu negara yang keluar dari situasi COVID dengan kondisi yang paling baik gitu. Iya, beneran. Kalau dibandingin sama negara-negara lain lah gitu. Stock market performance kita is actually one of the best performing stock market kalau kita ngeliat dari periode tersebut, dan fundamental makroekonominya Indonesia pun masih kuat gitu menurut kita ya. Jadi sebenarnya we are in a better position, we are in a very good position dibandingin kayak negara-negara yang lain, dan itu membuat Indonesia menjadi salah satu target yang sangat atraktif juga untuk melakukan investasi. Nah, related to that gitu kan. Balik lagi ke poin yang tadi awal sudah sempat disebut, masalahnya di Indonesia masih banyak yang masih harus dipecahkan. Benar. Gitu kan. Di sektor manapun gitu kan. We see the inefficiency yang masih banyak terjadi juga di negara ini. Ya kan. Jadi secara landscape I think nggak akan ada satu sektor yang lebih menonjol. Tentunya masih banyak dari segala sektor nih masih banyak masalah yang bisa dipecahkan, dan justru kita berharap nih founder-founder yang expert di bidang-bidang tersebut, yang tahu insight gitu untuk bisa show up dan memecahkan masalah-masalah yang masih ada dan membuat Indonesia, Southeast Asia gitu ya secara negara tentunya menjadi lebih maju gitu kan. Dan tentunya untuk founder-founder yang kayak gitu, East Ventures kita mau banget ngobrol sama mereka, diskusi gitu kan. Kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi, saling tukar pikiran juga gitu-gitu. Dan tentunya buat founder-founder ini, please reach out to us either through LinkedIn, our website. LinkedIn bisa kayak LinkedIn masing-masing. Di website kita juga ada profile tim kita masing-masing juga. Kayak untuk founder-founder yang di bidang ini, please reach out to us gitu. Kita mau banget bisa ngobrol sama kalian-kalian. Kalau ngomongin soal masalah nih, aku mendadak kepikiran banget nih. Kayak belakangan ini entah kenapa ya, mungkin di timeline aku doang atau mungkin di timeline semua orang, soal polusi. Apalagi kita berada di center of the kayak topik yang sering dibahas gitu, kayak Tangerang Selatan sama Jakarta itu katanya jadi kota yang paling toksik. Kemarin sih urutannya keempat yang paling aku baca terakhir gitu. Kalau misalnya kayak gitu, permasalahan kayak gitu, kira-kira apakah dari perspektif Vivi sendiri kayak ngelihat kondisinya kayak gila polusi ini gitu kayak menjadi headline banget lah yang berapa minggu ini kayak dibahas gitu. Apakah karena ada permasalahan tersebut kayak Vivi ada specific interest ke startup yang bisa menyelesaikan permasalahan itu atau gimana gitu? Sebenarnya nggak cuma mulai dari sekarang, sebenarnya dari dulu ternyata. Iya, masalah polusi ini sebenarnya udah parah banget dari dulu gitu kan. Mungkin sekarang baru hype kali. Sekarang baru hype, mungkin lagi banyak muncul di timeline Instagram gitu kan. Nah jadinya memang dan masalah dari polusi ini apa sih? What's the cost gitu kan? Adalah kalau pernah baca cost itu kan
imbasnya. Tapi oke. Permasalahannya sebabnya itu apa? Sempat baca juga karena misalnya pabrik-pabrik, polusi dari pabrik, dan itu tentunya karena batu bara gitu kan. Kemarin tapi kayak ada yang bilang pas COVID itu tuh langit tuh beda banget. Terus sekarang pas semua udah pada balik kayak harus traveling, kayak harus work from office gitu, kayak semenjak kendaraan udah pada keluar dari kandangnya kayak langit tuh udah beda banget gitu. Jadi kayak permasalahan utama bisa dibilang kendaraan juga. I think those are the two main problems. Yang pertama pabrik-pabrik yang ngasih emisi polusi karena pembakaran batu bara tentunya, dan kedua juga kendaraan gitu kan. Makanya kalau dari yang kedua kita udah mulai kita invest di tadi Maka electric vehicle company yang harapannya tentunya bisa mengurangi polusi juga gitu. Yang pertama kita juga masih nyari-nyari nih gitu kan, kita masih nyari-nyari energi terbarukan, dan kita juga udah melakukan investment actually, contohnya di Surya gitu yang melakukan solar panel. Basically. Jadi tapi kita masih tentunya we are open to any other solutions yang bisa ngasih solusi terhadap masalah-masalah ini. Gitu. Berarti sebenarnya ternyata nggak cuman kita aja nih yang sekarang mulai aware sama masalah lingkungan ini gitu, karena mendadak tuh semua timeline isinya kayak polusi buruk banget gitu, kayak anak-anak semua pada sakit gitu, kayak semua bilang kayak gitu, kayak sakitnya nggak sembuh-sembuh gara-gara polusi di ibu kota yang udah tinggal udah beracun banget gitu, sampai bawa-bawa celebrity chef lah segala kayak gitu yang kayak penyakitnya nggak sembuh gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya mungkin kayak karena hitungan orang-orang di community kayak udah mulai melek soal ESG atau kayak mereka yang benar-benar kayak memiliki climate lah ya, masalah-masalah gitu. Climate gitu. Iya gitu. Apakah ESG framework atau social impact startup yang benar-benar fokus gitu ya? Mungkin bukan yang kayak semua startup ada social impact gitu, tapi kalau misalnya untuk startup yang benar-benar fokus social impact di social impact gitu, social cause gitu, akan gain more popularity karena effort mereka di sustainable development goals-nya gitu. I think tentunya mereka memberikan dampak yang positif, tapi at the same time perlu dilihat lagi juga nih sebenarnya kayak tadi ya, we won't invest just because mereka ngasih social impact yang bagus, tapi memang harus bisa compete dengan solusi-solusi incumbent, artinya solusi-solusi yang udah ada gitu. Tentunya kayak we definitely note that down gitu kan, apa saja social impact dan kayak impact yang mereka berikan kepada komunitas, but we still need to see that they can compete with the incumbent solution gitu. Oke. Kalau misalnya kayak gitu kan berarti bisa dibilang sebenarnya enggak kayak startup yang punya penyelesaian untuk masalah-masalah tertentu itu kan pasti nggak cuma satu kan. Kayak mungkin ini kembali sedikit ke pembahasan awal kita yang mengenai soal ngelihat foundersnya gitu. Ya ini kayaknya tadi sebelum kelupaan gitu. Itu kan berarti kan kayak sebenarnya misalnya contoh untuk permasalahan A gitu, kayak ada startup A, B, C gitu yang sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Berarti kan sebenarnya ada faktor-faktor lain yang dilihat oleh EV, gimana caranya supaya yaudah kalau gitu kita put our trust ke startups yang ini aja. Itu berarti ke background foundersnya gitu. Nah kalau misalnya dari EV sendiri itu sebenarnya background founders yang seperti apa sih yang jadi spesifikasi utama? Jadi nggak ada background tertentu gitu, misalnya yang mereka mesti sekolah MBA di mana, sebelumnya konsultan di mana dan sebagainya, nggak ada kayak gitu. Tapi yang kita lihat itu ada values dari yang membuat suatu founders menjadi founders yang bagus gitu. Yang kita lihat ada 3. Yang pertama integrity. Tentunya integrity value gitu ya. Ultimately it comes down to yang kita suka phrase sebagai doing the right thing when no one is watching. Itu integrity. Yang kedua itu high level. Suci banget. Bukan suci, kayak baik banget gitu. Kok suci sih? Terus. Yang kedua itu high level self awareness. Artinya mereka self aware tentang diri mereka, tentang kelebihan dan kekurangan mereka, dan mereka harus bisa berani untuk mengakui hal tersebut, ya kan? Itu first step gitu kan. Karena kalau mereka udah melakukan itu, mereka bisa identify kelemahan mereka apa, maka mereka bisa misalnya cari co-founder yang bisa melengkapi mereka, ya kan? Hire team yang bisa melengkapi mereka. Itu contohnya aja, gitu kan. High level self awareness tuh kayak gimana? Yang ketiga itu what we like to call as paradoxical traits. Apa sih artinya? Ya kan? Paradox kan artinya kayak sesuatu yang berketerbalikan gitu. Yang kayak berketerbalikan. Contohnya, kasih contoh aja biar gampang. Mereka punya mindset yang global, tapi local execution skill.
mindsetnya bisa mereka grow sampai global, tapi mereka execution skill-nya tuh lokal gitu kan. Contoh lain misalnya mereka itu generalis, tapi begitu kita diminta untuk di-require untuk go deep dive into a certain aspect, mereka juga bisa. Mereka jadi generalis tapi juga bisa spesifik gitu. Jadi biasanya mereka punya traits yang kayak keterbalikan gitu. Bisa dibilang kayak berarti rada fleksibel, enggak bukan? Bukan fleksibel, tapi kayak istilahnya ya memang capable untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin aja ada orang-orang yang oke, kalau mereka generalis mereka stick ke generalis aja terus gitu kan. Tapi kok justru founder yang bagus tuh bisa ngelakuin dua-duanya. Dia generalis tapi when asked to be specific, they can be specific juga gitu. Oke. Itu berarti itu 3 berarti ya? Iya, tiga values itu yang kita lihat membuat founders menjadi founders yang baik. Gitu. Oke, nah itu ya teman-teman startup entusias. Karena aku yakin banget deh, pasti banyak dari teman-teman penonton nih, audiens Starpods kayak mereka tuh kayak bakal tertarik banget. Karena biasanya kalau misalnya kita ngundang venture capital, biasanya interestnya lebih besar. Oke. Gak tau kenapa. Mungkin karena ini venture capital nih. Gimana nih cara ambil hati VC gitu. Oke, nah ini nih related. Last but not least. Cepet banget loh kita loh. Gitu. Gak apa-apa lah ya. Berarti kan kayak nggak terlalu lama tapi daging. Efisien, benar. Last but not least gitu. Tapi aku yakin very important to some juga gitu. What kind of advice that would you give to aspiring entrepreneurs seeking funding to the venture capital? Oke, I think first and foremost, kalau kita mau menjadi entrepreneurs dan founders, cari masalah yang memang kita sangat peduli about. Oke. Gitu kan. Kita mesti reflect juga, tanya ke diri kita sendiri, kita mesti cari masalah yang memang we deeply care about. Karena ini adalah masalah yang akan kalian kerjain setiap hari gitu, day in day out gitu kan, bangun, dan bahkan beberapa founder startup itu sampai ke bawah mimpi gitu loh ya kan. Jadi you need to find something that you are really passionate about gitu kan, masalahnya dan solusinya nanti. Nah, begitu kalian udah nanya ke diri kalian sendiri dan itu memang masalah, validasi masalah itu ke marketnya gitu kan. Bisa misalnya tanya-tanya ke lingkungan sekitar, apakah mereka mengalami masalah yang sama atau sebenarnya kita doang yang mengalami masalah tersebut gitu kan. Karena kalau kita doang mungkin nggak relevan untuk di solve dalam skala yang besar gitu kan. Kalau udah ke lingkungan sekitar yang paling dekat bisa wider audience lagi. Jadi kita besarin lingkarannya terus menerus gitu kan. Dan kalau memang ini adalah masalah yang nyata adanya. Iya, ditemukan memang banyak orang yang mengalami masalah ini, maka itu adalah bisa dibilang kayak worthwhile untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Nah, kalau udah masalahnya udah kita tahu nih apa, maka harus dicari solusinya gitu kan. Solusinya juga bisa mikir-mikir sendiri, bisa kayak survei ke orang-orang juga gitu kan. Kalau solusinya ini gimana menurut kalian, dan apakah at the end of the day misalnya solusinya memang memecahkan masalah tersebut ya kan. Dan bisa dengan tentunya biasanya masalah-masalah itu tersebut kan udah ada. Biasanya juga ada solusi yang kita bilang tadi, incumbent solutions. Apakah solusi ini better dari solusi-solusi yang udah ada di market sekarang gitu kan. Karena tentunya kita perlu cari solusi yang lebih efisien. Otherwise what's the point untuk menciptakan just another solution gitu kan. Benar-benar. Hopefully it could be something disruptive gitu kan, yang kayak tadi kita bilang 100 kali lebih cepat, lebih efisien, lebih murah dan sebagainya gitu kan. Tapi ultimately I think for fellow founders is mesti cari masalah yang mereka peduli about, yang mereka passionate untuk nyelesain gitu. Jangan cuma ikut-ikutan tren gitu, misalnya lagi banyak orang bikin apa jadinya ikutan ke situ juga gitu, karena belum tentu begitu nanti ada ups and downs-nya mereka bisa weather that juga gitu. Again, ya balik lagi, cari masalah yang memang kalian care about, passionate about. Oke, itu pertanyaan terakhir dari aku. Oke. Jadi sebenarnya kita udah selesai nih untuk episode 8. Tapi menurut aku kayak cepet, tapi kayak banyak deh yang kita omongin. Daging lah artinya. Iya, harusnya daging ya gitu. Ini nggak peres ya teman-teman ya. Daging beneran gitu. Hopefully ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya itu aja teman-teman untuk diskusi kita kali ya di episode 8 Starpods kali ini. Thank you banget Kevin untuk insight-nya. Thank you very much sudah diundang ke sini. Iya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di program. Amin, amin, amin. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi aku mau say thank you. Semoga teman-teman menemukan insight dan juga pesan-pesan yang mungkin bisa membantu teman-teman semuanya, baik mengenai impact atau mungkin mengenai gimana sih cara menggayat hati visi gitu. Kayak gitu. Jadi itu aja teman-teman semuanya. That's it for the episode 8 of Starpods. Hopefully we'll be able to see you again in the next episode. Itu aja dari aku. Sekali lagi selamat
sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun teman-teman semuanya berada. See you in the next episode. Bye-bye. Thank you semuanya.